Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat untuk beraktivitas. Langsung saja kita mulai morning briefing kita pada hari ini dengan kabar dari Wall Street yang masih melanjutkan penguatan untuk sesi perdagangan Rabu 15 November 2023 seiring meredanya kekhawatiran akan peningkatan suku bunga oleh The Fed, di mana indeks Dow Jones menguat 0,47% ke level 34.991, indeks S&P 500 menguat 0,16% ke level 4.502, sementara Nasdaq Composite menguat tipis 0,07% ke level 14.103. Data terbaru menunjukkan indeks harga produsen Amerika Serikat mengalami penurunan tajam dalam 3,5 tahun terakhir pada bulan Oktober 2023 akibat merosotnya harga bahan bakar minyak. Sementara itu, penjualan retail terpantau menurun lebih landai dari perkiraan, yaitu sebesar 0,1% pada bulan Oktober 2023. Sementara itu, bursa saham Eropa juga terpantau mengalami penguatan untuk sesi perdagangan Rabu 15 November 2023, di mana indeks STOXX 600 menguat 0,4%, FTSE 100 menguat 0,62%, sementara DAX 30 Frankfurt menguat 0,86%. Data terbaru menunjukkan angka inflasi Inggris mengalami penurunan tajam pada bulan Oktober 2023 dan mencapai angka terendah dalam 2 tahun terakhir yang dipicu oleh merosotnya harga energi. Angka inflasi Inggris pada bulan Oktober 2023 ini hanya mencapai 4,6% dan angka ini jauh lebih rendah dari inflasi di bulan September yang sebesar 6,7%. Sebagai informasi, suku bunga acuan Bank Inggris pada saat ini yaitu berada di 5,25% yang merupakan angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Seperti tak terpengaruh oleh kondisi bursa saham global yang tengah menguat, pada pagi ini Kamis 16 November 2023, bursa saham Asia Pasifik terpantau lesu berada di zona merah ketika investor mencoba mencerna diskusi tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping. Per pukul 9:06 waktu Indonesia bagian Barat, indeks saham Nikkei melemah 0,76%, Hang Seng turun 1,55%, Shanghai Composite melemah 0,44%, Straits Times Singapura 0,92%, sementara ASX 200 Singapura dan Kospi Korea Selatan pagi ini dibuka melemah juga, yaitu masing-masing turun 0,34% dan 0,09%. Sementara itu, pada pagi ini IHSG juga terpantau berada di zona merah, yaitu pada pukul 9:08 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG melemah 0,19% ke level 6.945, sementara indeks LQ45 turun 0,62% ke level 914. Pada sesi perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,4% ke level 6.957 dan terpantau semua sektor mengalami penguatan kecuali sektor kesehatan. Sejumlah hal akan memengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini, diantaranya yaitu ada Badan Pusat Statistik yang sudah merilis data neraca perdagangan serta ekspor-impor Indonesia, di mana data perekonomian Indonesia untuk bulan Oktober 2023 ini untuk impornya mengalami kenaikan 7,68%, yaitu sebesar 18,67 miliar US dollar. Selain itu, neraca perdagangan barang negara Indonesia pada bulan Oktober 2023 ini mengalami surplus sebesar 3,48 miliar US dollar atau berada dalam kondisi surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun 2020. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 31,22 miliar US dollar. Meski begitu, angka ini masih terhitung jauh lebih rendah daripada pencapaian surplus tahun lalu dengan periode yang sama yang mencapai 45,44 miliar US dollar. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga merilis data perdagangan Indonesia dengan negara Israel yang terpantau mengalami penurunan, sehingga BPS menyimpulkan bahwa kondisi politik yang ada tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. Pagi ini beberapa saham direkomendasikan oleh teknologi kepintaran algoritma tanya saham, diantaranya yaitu ada saham BBRI dan saham BRPT. Untuk mendapatkan rekomendasi saham lainnya silakan langsung saja buka aplikasi Tanya Saham. Caranya untuk terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store smartphone kamu.
Dari pasar komoditas, harga minyak mentah dunia terpantau turun pada sesi perdagangan Rabu 15 November 2023 seiring meningkatnya cadangan minyak Amerika Serikat, di mana harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Desember turun 2% ke level 76,66 US dollar per barel, sementara harga minyak mentah Brent melemah 1,6% ke level 81,18 US dollar per barel. Menurut laporan Energy Information Administration atau EIA, cadangan minyak Amerika Serikat naik sebesar 3,6 juta barel pekan lalu dan menjadi 421,9 juta barel. Produksi minyak Amerika Serikat menyentuh rekor 13,2 juta barel per harinya pada bulan Oktober. Di sisi lain, harga emas terpantau bervariasi untuk sesi perdagangan Kamis 16 November 2023, di mana harga emas spot menguat tipis 0,04% ke level 1.960 US dollar per ons, sedangkan harga emas berjangka turun 0,06% ke level 1.963 US dollar per ons. Selain itu, sejumlah harga komoditas juga terpantau mengalami penguatan, diantaranya yaitu ada harga timah, nikel, perak, tembaga, serta CPO. Sedangkan untuk harga batu bara Newcastle untuk kontrak November hingga Februari mengalami kenaikan di kisaran 123 hingga 131 US dollar per metric ton. Sementara itu, harga batu bara untuk Rotterdam kontrak pengiriman November hingga Februari terpantau mengalami penurunan di kisaran harga 108 hingga 123 US dollar per metric ton. Sekian morning briefing kita pada hari ini. Jangan lupa gunakan tanya saham sebagai kalkulator tradingmu. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di morning briefing selanjutnya. Bye.